Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Kita jumpa lagi di channel One of History ya. Kali ini kita akan coba bahas tentang bilangan rasional ya. Dalam pembahasan merubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Iya, kita ingat kembali pada video sebelumnya. Kita telah bahas ya bilangan kompleks, kemudian bilangan kompleks berbeda bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian bilangan real itu terbagi menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, sementara bilangan rasional sendiri adalah bilangannya dapat dibentuk menjadi A per B. Kemudian bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dibentuk menjadi A per B. Contoh-contohnya ini ya, kemarin sudah kita bahas. Oke, selanjutnya ya kesamaan dari kedua bilangan yaitu bilangan rasional dan irasional adalah kedua bilangan dapat berupa bilangan desimal ya, dapat berupa bilangan desimal. Nah, dari kedua persamaan tadi yang kedua-duanya adalah bilangan desimal, ada perbedaannya yaitu yang pertama, bilangan desimal pada bilangan rasional adalah desimal berujung atau terbatas ya. Desimal berujung atau terbatas. Yaitu contohnya 0,5, 0,125, 0,305, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, desimal pada bilangan rasional adalah desimal tidak berujung tapi berulang. Ya. Desimal tidak berujung tapi berulang. Contohnya di sini 0,6666666 dan seterusnya. Ya, dari titik-titik itu maksudnya berlanjut gitu ya. Dia tidak berujung. Nah, ini ada yang berulang. Nih, yang berulang adalah angka 6. Ya. Kalau dikatakan berapa perulangannya, ini berarti apa? Yang berulang adalah hanya satu angka, yaitu angka 6. Kemudian contoh selanjutnya adalah 0,18, 18, 18, 18, dan seterusnya. Nah, ini merupakan perulangan dua angka, yaitu 1 dan 8. 18, 18, 18. Kemudian 0,123, 123, 123, 123 dan seterusnya. Nah, ini yang apa? Berulang adalah 3 angka ya. 3 angka itu 1, 2, 3. Dan seterusnya. Nah, adapun bilangan desimal pada bilangan irasional adalah bilangan desimal tak berujung dan tak berulang ya. Tak berujung dan tak berulang. Ya, tadi kalau kesamaannya sama-sama dapat dibentuk apa berupa bilangan desimal. Nah, perbedaannya ya dari kedua bilangan tersebut yang dibentuk apa dari bilangan desimal. Nah, ini perbedaannya yaitu kalau yang bilangan rasional desimal berujung, kemudian desimal tidak berujung tak berulang. Nah, kalau bilangan irasional tak berujung ya, tidak berujung dan tidak berulang. Contohnya ini pi ya. Pi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Yaitu pi ini nilainya 3,141592653539 dan seterusnya. Ini tidak ada yang berulang ya. Tidak ada pola di sini ya, tidak ada pola seperti ini. Ini kan 0,6666 gitu kan. Nah, bawahnya 0,181818. Nah, ini 0,123 123 123 dan tapi di sini lihat pi. Pi sama dengan 3,141592653539 dan seterusnya. Nah, ini nggak ada polanya ya, tidak ada perulangnya. Contoh yang kedua adalah bilangan Euler ya, ini juga sama ya, tidak ada perulangan. Itu 2,718281828459 dan seterusnya. Nah, ya. Kemudian misalkan lagi akar 2 ya sama dengan 1,414213562373. Nah, dan seterusnya. Nah, paham ya perbedaan antara desimal pada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, selanjutnya adalah kita merubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, yang pertama adalah pecahan desimal berujung atau terbatas. Nah, ini lumayan gampang ya. Ini sudah biasa kita pelajari. Itu pecahan desimal terbatas dapat secara langsung dirubah menjadi pecahan biasa. Ini contohnya ya. 0,5 itu sama saja dengan 5/10. Nah, kalau disederhanakan menjadi 1/2 atau setengah ya. Kemudian 0,125 ya, 0,125 sama dengan, nah lihat di sini di belakang koma ada 3 angka, maka 125/1000. Nah, kalau disederhanakan menjadi 1/8. Nah, selanjutnya 0,305 ya, 0,305. Nah, di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000.
maka 305 per 1000, atau kalau disederhanakan menjadi 61 per 200. Selanjutnya lihat di sini 0,045. Nah, di belakang koma ada 3 angka, maka kita tulis 45. Nah, 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Kalau disederhanakan menjadi 9 per 200 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pecahan desimal tidak berujung tapi berulang ya. Tidak berujung tapi berulang ya. Tidak berujung berulang. Berubah pecahan desimal tak berujung berulang ini dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode Euler. Contohnya, rubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Nah, ini jadi contoh yang sebelumnya ya. Misalkan ini A 0,6666 dan seterusnya. Kemudian yang B 0,181818 dan seterusnya. Yang C 0,123 123 123 dan seterusnya. Maka kita bisa jawab yang pertama untuk 0,66666 dan seterusnya. Ya. Misalkan pecahan itu adalah X, maka X kita bisa tulis sama dengan 0,66666. Nah, kemudian lihat angka yang berulang di belakang koma. Nah, lihat angka yang berulang di sini. 666. Nah, ini apa? Karena yang berulang adalah satu angka, itu angka 6 saja, maka X kita kalikan dengan 10. Nah, ini untuk menggeser apa? Angka yang berulang tadi ya, 6 ya, satu angka tadi. Maka menjadi nih X kalikan 10 10X, kemudian 0,666 dikalikan 10 menjadi 6,6666 gitu ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita kurangkan antara X dan 10X. Nah, tentu kalau misalkan kita mengurangin, yang dikurangi itu yang lebih besar ya. Maka 10X ada di atas, itu 10X sama dengan 6,6666. Kemudian dikurangi dengan 1X sama dengan 0,666 dan seterusnya. Kita kurangi menjadi apa? 10X dikurangi X sama dengan 9X. 6,666 dan seterusnya dikurangi 0,666 dan seterusnya dikurangi sama dengan apa? 6. Sehingga X akan sama dengan 6 per 9. Atau X sama dengan 2 per 3. Jadi pecahan biasa dari 0,6666 dan seterusnya adalah 2 per 3. Paham ya? Oke, kita lanjut contoh yang kedua ya. Misalkan di sini soalnya adalah rubahlah desimal 0,181818 menjadi pecahan biasa. Nah, misalkan pecahan itu adalah X, maka X akan sama dengan 0,181818 dan seterusnya. Nah, kemudian lihat di sini. Karena yang berulang dua angka, yaitu 1 dan 8, maka dikalikan dengan 100. Menjadi 100X sama dengan 18,181818 dan seterusnya. Dari sini ya, dikalikan 100. Nah, selanjutnya kita kurangkan antara X dan 100X. Ya, antara X dan 100X. Nah, ini menjadi 100X sama dengan, dari sini ya, 18,1818 dikurangi 1X sama dengan 0,181818 dan seterusnya. Maka 100X dikurangi 1X sama dengan 99X. 18,1818 dan seterusnya dikurangi 0,181818 dan seterusnya akan sama dengan 18. Maka X sama dengan 18 per 99. Maka X sama dengan 2 per 11. Jadi pecahan biasa dari 0,181818 dan seterusnya adalah 2 per 11. Nah, contoh yang ketiga ya, itu dari desimal 0,123 123 123 123 kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, misalkan pecahan itu adalah P. Nah, kalau tadi kan contohnya variabelnya adalah X gitu ya. Nah, variabel itu bisa ganti ya, misalkan P, jadi nggak mesti harus X gitu ya. Nah, misalkan P ya, ini 0,123 123-nya adalah P, maka P sama dengan 0,123 123 123 123. Nah, kemudian lihat, angka yang berulang adalah 3 angka, maka kita kalikan 1000 untuk menggeser ini nih ya, menggeser apa? Angka yang berulang ya, yang di depan. Maka menjadi 1000 P ya, P dikalikan 1000 1000 P, kemudian di sini yang di atas kita kalikan 1000 ya.
menjadi, berarti kan geser ya 3 angka menjadi 123,123, 123, 123, 123 dan seterusnya. Nah, penulisan angka di belakang koma seperti ini karena tidak berujung, artinya bisa diwakilkan dengan apa? Titik-titik ya. Artinya apa? Kalau misalkan di sini saya tulis apa? Perulangannya ini misalkan hanya 3 angka, kemudian titik-titik ya sama saja dengan saya tulis apa? Angka yang berulang di belakang koma itu 5 kali misalkan. Ya 5 kali. Misalkan ini yang sebelumnya misalkan 3 atau ini 1 2 3 4 kali ya. 4 kali perulangan. Kemudian di sini titik-titik. Kemudian saya tulis kembali misalkan di sini perulangannya 5 kali ya. Itu sama saja nilainya ya. Karena di sini apa? Terwakili oleh titik-titik, maka dikatakan tidak berujung. Oke, selanjutnya kita kurangkan antara P dan 1000 P. Maka, nah lihat 1000 P ini ya. Dikurangi 1 P sama dengan 999 P. Kemudian di sini lihat 123,123 123 dan seterusnya dikurangi 0,123 123 123 dan seterusnya sama dengan 123. Maka P sama dengan 123 per 999. Maka P sama dengan 41 per 333. Jadi pecahan biasa dari 0,123 123 123 dan seterusnya adalah 41 per 333. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang yaitu deret ukur tak per hingga atau deret geometri tak per hingga. Ya, contohnya misalkan rubahlah 0,66666 dan seterusnya menjadi pecahan biasa. Maka kita bisa jawab ya 0,6666 dan seterusnya itu kita bisa rubah menjadi 6 per 10 ditambah 6 per 100 ditambah 6 per 1000 ditambah 6 per 10.000 dan seterusnya. Ya. Di sini merupakan sebuah deret dengan A atau suku yang pertama adalah 6 per 10 dan R sama dengan 1 per 10. Itu rasionya ya, rasionya. Yaitu di sini 6 per 10 dikali 1 per 10 sama dengan 6 per 100 dikalikan 1 per 10 sama dengan 6 per 1000 dan seterusnya itu ya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwasanya 0,666 sendiri adalah limit dengan n tak terhingga ya, n dekati tak terhingga dari Dn atau kita katakan sebagai deret ukur tak terhingga atau deret geometri tak terhingga dengan A sama dengan 6 per 10 dan R sama dengan 1 per 10. Maka kita bisa kerjakan dengan rumus A per 1 min R ya, A-nya adalah suku yang pertama dibagi 1 dikurangi rasio. Maka di sini ya lihat A-nya sama dengan 6 per 10, kemudian dibagi 1 dikurangi rasio, rasionya adalah 1 per 10. Maka akan sama dengan 6 per 10, 1 dikurangi ya, 1 per 10 itu sama dengan berapa? 10 per 10 dikurangi 1 per 10 sama dengan berapa? 9 per 10. Maka di sini kita bisa tulis ya, 6 per 10 dibagi 9 per 10 itu kita bisa tulis menjadi 6 per 10 kali 10 per 9 ya. Ini kita balik ya, kalau jadi perkalian 9 per 10 jadi 10 per 9. Maka ini kita bisa bagi ya, 10 per 10 sama dengan 1. Sehingga menjadi 6 per 10 atau 2 per 3. Nah ini sesuai dengan apa? Jawaban dari cara yang pertama dengan metode Euler yaitu apa? 2 per 3. Sama ya? Oke. Selanjutnya adalah rubahlah pecahan desimal 18, 18, 18 dan seterusnya menjadi pecahan biasa ya dengan menggunakan metode deret tak terhingga ya. Maka 0,18, 18 dan seterusnya itu kita bisa tulis menjadi 18 per 100 ditambah 18 per 10.000 ditambah 18 per berapa? 1 juta ya, per 1 juta dan seterusnya. Maka di sini ini merupakan sebuah deret dengan suku yang pertama adalah 18 per 100 dan R rasionya adalah 1 per 100. Maka 0,18, 18 dan seterusnya merupakan limit dengan N mendekati tak terhingga dari Dn ya, atau merupakan apa? Deret tak terhingga ya, deret geometri tak terhingga. Maka kita bisa kerjakan dengan menggunakan rumus sama dengan A per 1 min R dengan A 18 per 100 ya. Kemudian dibagi 1 dikurangi R, R-nya adalah 1 per 100.
Maka sama dengan 18 per 100 dibagi, ini ya, hasil dari ini sama dengan 99 per 100. Akan sama dengan, ya kita bisa tulis 18 per 100 kali 100 per 99. Yang ini yang di bawah kita balik ya. Maka menjadi apa? Ini 100 per 100 ya, sama dengan 1 ya, sehingga menjadi apa? 18 per 99 atau sama dengan 2 per 11. Nah, ini juga sama dengan jawaban sebelumnya dengan menggunakan metode Euler, yaitu apa? 2 per 11. Oke, coba perhatikan. Di awal, ya, di contoh 1 dan 2, 3 dengan menggunakan metode Euler, kemudian yang A dan B ini kita sudah apa namanya kerjakan juga dengan menggunakan metode deret geometrik 3 gitu ya. Nah, lihat, jika di sini 0,66666 ternyata hasilnya adalah apa? 6 per 9 ya. Kemudian 0,18 hasilnya adalah 18 per 99. 0,123 hasilnya adalah 123 per 99. Gitu ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau misalkan seperti ini ya, di sini 0, gitu ya. Kemudian yang angka yang berulang hanya satu angka, berarti apa? Per 9 ya. Kemudian di sini 0, kemudian di belakang koma yang berulang adalah 2 angka. Maka di sini apa? Per 99. Kemudian 0,123 artinya di sini ada 3 angka yang berulang. Ya, ada 3 angka yang berulang di belakang koma. Maka di sini per 999 atau 999. Baru angka-angka ini ya, angka-angka ini kita apa? Sederhanakan. Ya, artinya sebenarnya ada ya gampang lah ya, insya Allah gampang. Artinya di sini kalau misalkan berulang cuma satu angka di belakang koma per 9 gitu ya. Kemudian baru kita apa? Sederhanakan. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana dengan bilangan desimal? Misalkan 0,86666 dan seterusnya ya. Kita kerjakan dengan dua cara. Bagaimana cara merubahnya menjadi pecahan biasa ya. Kalau tadi kan di sini apa? Di belakang koma langsung angka yang berulang gitu ya. Nah, di sini apa? Ada angka 8 di sini. Ada angka 8. Itu merupakan bukan bilangan ya, bukan termasuk bilangan yang berulang. Oke, kita coba jawab ya. Nah, 0,86666 ya, kita rubah dalam bentuk pecahan biasa dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu cara Euler ya. Nah, kita bisa jawab. Ya, maka kita misalkan sebagai X sama dengan 0,8666 nih kita apa? Ya, terus sebagai persamaan 1. Kemudian, nah kita geser dulu nih. Angka 8 ini kita geser ke apa? Di depan ya, di depan koma, ya depan koma. Nah, untuk menggeser satu angka, maka kita kalikan dengan 10. Maka X kalikan 10 menjadi 10X. Kemudian yang di atas kita kalikan 10 ya. Maka angkanya apa? Komanya bergeser 1 sehingga menjadi 8,666 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah seperti ini ya, asumsinya kan di sini di belakang koma sudah apa? Angka yang berulang semua ya. Maka kita geser lagi nih, geser lagi satu angka yang di sini. Nah, untuk menggeser satu angka karena perulangannya hanya satu angka, maka dikalikan 10 kembali. Sehingga apa? Nah, kita kalikan 10 menjadi 10 X kalikan 10 menjadi 100 X. Nah, yang di atas dikalikan 10 maka komanya bergeser yang menjadi apa? 86,666 dan seterusnya. Setelah itu kita kurangkan ya antara persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kenapa kita tidak kurangkan persamaan misalkan 1 dan 2 gitu ya. Kalau kita kurangkan persamaan 1 dan 3, oke di sini 10X dikurangi X sama dengan 9X. Tapi di sini 8,66 dikurangi 0,8. Maka di belakang komanya masih ada angka gitu ya. Di belakang komanya masih ada angka. Maka di sini menjadi apa? 7,4 gitu ya. Masih ada angka ya. 7,4 dan sekian-sekian gitu ya. Nah, di sini adanya perkalian menjadi persamaan yang ketiga, kemudian yang dikurangkan adalah persamaan 2 dan 3 agar apa? Di belakang koma ini sama ya, angkanya sudah sama. Meskipun misalkan di sini ditulis angkanya itu berbeda gitu ya. Misalkan di sini 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya.
Nah, karena di sini ada titik-titik, ini kan mewakili dan seterusnya. Itu dianggap nilainya sama untuk apa? Angka di belakang koma ya. Nilai angka di belakang koma itu nilainya sama. Sehingga kalau kita kurangkan antara persamaan 2 dan 3 adalah 100x ya dikurangi 10x sama dengan 90x. Kemudian 86,6666 dikurangi 8,6666 akan sama dengan 78. Nah, ini di belakang komanya sudah habis. Sehingga X sama dengan 78 per 90 atau X sama dengan 13 per 15. Jadi pecahan biasa dari 0,8666 adalah 13 per 15. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, 0,8666 ini itu kita bisa tulis menjadi 0,8 ditambah 0,66666 dan seterusnya ya. Sehingga deretnya menjadi lihat. Jadi apa? 0,8 itu sama dengan 8 per 10 ya. 0,866 sama dengan 8 per 10. Kemudian di sini 6-nya adalah 6 per 100. Artinya dari sini 0,06 kan gitu. Maka 6 per 100. Kemudian 0,006. Nah, ini yang di sini sama dengan 6 per 1000 dan seterusnya. Nah, artinya di sini adalah apa? Adalah sebuah bilangan ya yang di sini adalah bila sudah deret dengan bilangan suku pertama adalah 6 per 100, kemudian rasionya adalah 1/10 ya. Ini yang dilingkari saja nih ya, deret menjadi deret terhingga. Atau bisa juga 0,8-nya itu sama dengan 0,2 ditambah 0,6. Ini kan perubahan tanpa merubah nilai ya, hanya merubah bentuk. Ditambah 0,0666 gitu dan seterusnya. Sehingga di sini menjadi 0,2 ditambah 0,6666 dan seterusnya. Maka kalau misalkan lihat yang di sini menjadi apa? 0,866 itu akan sama dengan 2 per 10 ditambah 6 per 10 ditambah 6 per 100 ditambah 6 per 1000 dan seterusnya. Nah, artinya deretnya dimulai dengan angka 6 per 10. Rasionya tetap sama, yaitu 1/10. Nah, lalu kalau misalkan kita kerjakan dengan yang ini ya, deret yang pertama. Ya, dengan deret yang pertama. Maka deretnya ini saja ya. Artinya 8 per 10-nya kita simpan terlebih dahulu ya. Maka akan sama dengan A per 1 min R akan sama dengan 6 per 100. Itu suku pertamanya ya, 6 per 100. Kemudian 1 dikurangi rasionya adalah 1/10. Nah, akan sama dengan 6 per 100 dikurangi 9 per 10. Akan sama dengan 6 per 100 kali 10 per 9. Yang ini kita bisa bagi 10 menjadi apa? Ya, ini 1, di sini 10. Sehingga menjadi 6 kali 1 sama dengan 6, 10 kali 9 sama dengan 90. Atau sama dengan 2 per 30. Ya, 2 per 30. Nah, selanjutnya ini kan baru ketemu apa? Deretnya saja yang di sini yang kita lingkari ya. Nah, selanjutnya apa? Karena yang kita cari adalah 0,866 seterusnya, maka kita tambahkan dengan 0,8. 0,8 itu sama dengan 8 per 10 gitu ya. 8 per 10. Kemudian ditambah hasil dari sini. Kenapa di sini kita tidak sederhanakan menjadi 1/15? Nah, karena 0,8 itu sama dengan 8 per 10 akan lebih gampang jika dijumlahkan dengan apa? Di sini yang penyebutnya per 30. Maka 8 per 10 ditambah 2 per 30. Kita samakan penyebut menjadi 30 ya. 10 jadi 30 kita kalikan 3. Maka 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, kemudian di sini sudah sama ya. Maka selanjutnya adalah 24 ditambah 2 sama dengan 26. Kemudian di sini penyebutnya 30. Maka sama dengan kita sederhanakan menjadi 13 per 15. Nah, ini hasilnya sama dengan apa? Hasil yang sebelumnya dengan menggunakan cara yang pertama atau metode Euler ya. Jadi pecahan biasa dari 0,8
6, 6, 6, dan seterusnya adalah 13 per 15. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.